Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih bisa sharing lagi nih untuk aktivitas aku ibu rumah tangga anak satu. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Yang lagi kurang enak badan, semoga Allah angkat sakitnya dan dikembalikan lagi kesehatannya supaya bisa beraktivitas kembali. Video ini aku ambil di hari Minggu kemarin ya teman-teman. Jadi ini aktivitas aku Minggu produktif. Jadi walaupun hari libur tetap aku beberes rumah, apalagi di daerah depan ya teman-teman, karena aku ini kan banyak banget tanaman. Apalagi cuaca saat ini nggak ada hujan sama sekali. Jadi wajib banget untuk aku setiap hari itu pasti aku siram-siram area depan rumah aku. Oke teman-teman, ini aku mumpung mobil belum masuk ke carport, karena hari Sabtu kemarin tuh kita sempat keluar ya teman-teman. Jadi pas suami belum sempat masukin ke carport, karena memang hari Minggu ini kita juga masih mau keluar lagi. Kalau ditanya itu menghalangi mobil lain gak kalau keluar? Alhamdulillah sih teman-teman, ini aman ya, karena pas suami juga mepetin ke rumah kita juga parkirnya. Terus kalau ada mobil yang mau lewat masih bisa lewat gitu, masih aman. Oke ya teman-teman, ini mau cerita sedikit untuk masalah pohon si pucuk merah aku yang paling terbesar di taman aku. Jadi ini sempat si pucuk merah itu kena hama teman-teman, jadi daunnya tuh bolong-bolong. Aku nggak ngerti karena apa, tapi semenjak musim kemarau ini malah bagus gitu. Mungkin apa karena kemarin itu kan musim penghujan ya teman-teman, aku nggak ngerti. Jadi hama seneng kali ya sama dingin gitu ya, sama hujan, jadi bikin pertumbuhan hama tuh cepet gitu. Dan selama musim kemarau ini aku juga sempat kemarin aku kasih bibit hama, bukan bibit hama, apa sih namanya, kayak untuk biar nggak kena hama gitu ya teman-teman. Aku sedikit kasih semprotin ke daun-daunnya gitu. Mungkin apa efek itu juga gitu ya, ditambah mungkin sudah masuk musim kemarau dan aku juga rajin nyiramin, dan alhamdulillahnya si pucuk merahnya nongol lagi gitu. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Sempet tuh tadi mikir aduh apa ditebang aja ya, tapi jujur li kalau ditebang itu aduh sayang banget teman-teman, karena nih dari aku ngambil rumah ini aku rawat si pucuk merah dari kecil sampai sekarang udah gede banget, kayak sayang banget gitu ya. Dan ini juga lumayan banget untuk menopang matahari teman-teman, jadi biar nggak terlalu cetar banget, jadi masih tetap ada adem-ademnya gitu ya kalau ada pohon besar gitu. Oke teman-teman, ini aku nyiram-nyiram udah selesai juga, alhamdulillah. Siram-siram udah selesai. Nah, ini saatnya aku ngepel karena tadi kena cipratan ya, biasa lah ya. Jadi aku ngepel dulu tipis-tipis di area teras. Nah ini udah mau selesai teman-teman, karena tipis-tipis aja sih, jadi memang airnya nggak terlalu banyak juga cipratannya. Udah segitu aja sih teman-teman, alhamdulillah. Jadi ya harus rajin-rajin ya, karena musim kemarau debunya Masya Allah banget. Nah itu udah selesai aku ngepelnya, lanjut aku langsung taruh lapel di tempat nya lagi gitu ya, biar beres rapi lagi gitu, nggak berantakan. Nah ini lanjut aku buka-buka si jendela dulu ya teman-teman. Seru, cuman jendela samping aja sih biar ada angin masuk gitu ya ke dalam rumah. Nah ini aku juga lagi mau ngecek tanaman aku dulu teman-teman, karena aku tadi lihat ada beberapa daun yang sudah menguning gitu ya. Jadi salah satu perawatan tanaman adalah ya kayak gini teman-teman. Jadi kita tuh harus rajin-rajin, daun yang sudah menguning harus kita pisahkan dengan daun yang masih bagus, supaya tanaman yang masih bagusnya bisa tumbuh tunas baru lagi gitu. Nah ini udah selesai ya teman-teman tuh. Ini aku ngambil tanahnya di tanaman satunya. Aku belum sempat beli media tanam teman-teman, jadi ya udahlah yang ada aja dulu ya, kita manfaatkan ya. Jadi ya udah nih, ini tadinya sempat patah teman-teman daunnya, jadi aku amankan karena masih ada pot yang nganggur. Ya udah aku tanam di sini, moga-moga ya bisa numbuh bagus ya dan banyak lagi gitu. Oke teman-teman, ini aku masih mengurusi daun-daun yang masih menguning. Jadi masih cari daun yang nguning-nguning gitu ya teman-teman.
kerja dari yang masih gelap ya di luar, taunya udah terang benderang aja. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, disyukuri banget gitu ya. Aku kalau kerja tuh ya kayak gini teman-teman. Jadi kalau belum tuntas area depan, aku masih mencari apa nih ya gitu. Apalagi masalah tanaman ya. Jadi kita harus bener-bener ngerawat dia banget. Kalau kita udah mau punya tanaman ya kita harus konsisten gitu ya, harus komitmen gitu ya untuk ngurusin mereka lah gitu, dari asupan airnya gitu ya, pupuknya segala macem, biar mereka juga betah gitu ya teman-teman. Dan untuk masalah area rumah, kalau aku yang penting rumah itu depan khususnya itu harus bersih rapih ya teman-teman. Jadi mencerminkan kita sebagai yang punya rumah gitu ya. Pokoknya kalau depan udah rapi bersih, aku tuh hati udah tenang aja. Kalian gitu juga gak sih gitu ya? Oke teman-teman, ini udah selesai. Dan ini sekitar abis zuhuran ya teman-teman. Ini aku nge-recordnya sekitar jam 2 siangan. Dan kita udah mulai OTW jalan ke cafe yang nanti Pak suami sama temennya ada sedikit meeting lah ya gitu, berdua aja sih. Dan aku sama anakku ya biasa kita ngafe berdua aja gitu ya, masih dalam satu cafe juga, cuma beda tempat aja, beda kursi gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, kita ngintil tetap ya. Lokasi kafenya itu ada di daerah Depok ya teman-teman. Jadi dari Bekasi ke Depok itu karena sudah ada tol baru ya, jadi cepet aja, sekitar 1 jam lebih dikit. Ya tahu sendiri ya, kota Depok itu sama banget deh sama kota Bekasi, pasti macetnya parah banget gitu. Nah ini kita udah sampai di salah satu kafe. Kalau kata Pak suami nih, kafe tertua di Depok gitu. Jadi sejarah Depok tuh ada di sini katanya begitu ya. Ya udahlah ya, makanya untuk interiornya itu klasik banget ya teman-teman. Jadi kekayuan tapi ada sisi modernnya sih sedikit ya. Oke teman-teman, ini kita lagi mau cari tempat duduk dulu dan temennya Pak suami. Nah itu omnya dari Sulawesi. Jadi teman Pak suami ini lagi datang ke Jakarta karena lagi mau daftarin sekolah atau kuliah universitas anaknya gitu teman-teman. Jadi sekalian ketemuan dan obrolin kerjaan sedikit gitu ya, jadi meeting lah ya. Nah ini pesanan minuman anak aku dan aku ya teman-teman. Jadi aku tuh pesennya leci soda gitu. Terus anakku seperti biasa ya, dia tuh harus manis susu gitu ya. Jadi dia tuh kalau nggak salah pesannya itu milk Oreo kalau nggak salah ya. Pokoknya gitu ya teman-teman. Nah karena berhubung kita di rumah tuh sebenarnya udah makan, jadi di sini cuma cemil-cemil aja sih. Dan ini tadi anakku lagi nunggu pesanannya waffle sama french fries-nya dia gitu. Ya udah deh, nih sambil Pak suami ketemuan sama temennya ya kita nongkrong aja ya sampai nanti sore gitu ya teman-teman. Alhamdulillah sih di sini full wifi ya, jadi ya aman ya. Anakku juga anteng, aku juga bisa sambil ngedit gitu ya, sambil voice over kerjaan gitu ya, endorsan gitu-gitu aja sih teman-teman. Tetap lewat handphone sih, jadi makanya aku nggak bisa ngerekam ya teman-teman. Nah ini pesanannya udah datang ya teman-teman untuk waffle coklatnya. Kita lihat aja, pasti dia tidak akan habis teman-teman, karena nih waffle ini aslinya tuh gede banget gitu ya. Jadi aku nggak pesan apa-apa, aku cuman pesen yang anak aku suka aja. Kalau nggak habis ya pasti aku yang ngabisin gitu, biar nggak mubazir ya teman-teman.
Nah ini wafelnya lagi dinikmatin ya sama anak aku. Wah dia sih sebenarnya suka banget sih. Nah ini kentang gorengnya juga udah dateng. Biarin kita kasih doping ya teman-teman ya, biar anteng selama di cafe nemenin papahnya. Nah ini udah masuk asar ya teman-teman. Ini kita habis selesai sholat asar juga. Karena anakku itu kan dia tuh sekarang kalau di luar tuh pengen nggak mau berjamaah, maunya sendiri katanya gitu. Karena ya mungkin udah tahu gerakan ya sama hafalan surat-suratnya, jadi dia mendingan sendiri katanya gitu ya. Nah alhamdulillah udah selesai. Papanya juga sebelumnya juga udah sholat ya teman-teman, tapi memang aku nggak record aja. Nah ini udah selesai ya udah nih, alhamdulillah di kafenya tuh disediakan mukena ya teman-teman. Jadi untuk yang muslim yang ingin sholat beribadah tuh udah disiapkan. Ini mukenanya wangi loh jujur. Entah ada yang sholat atau mungkin gimana ya, nggak ngerti lah ya. Atau mungkin juga baru diganti mukenanya ya teman-teman. Jadi ya berarti rezeki kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, ini kita udah selesai di kafenya ya. Ini sekitar jam 5 lewatan kita udah selesai. Ya lumayan ya, sekitar 2 jam ya di kafe. Karena kita dari rumah berangkat jam 2 sampai sini sekitar jam 3 lewat dikit ya. Pokoknya sebelum asar sih. Jadi ya udah deh, lumayan lah ya, kurang lebih segitu. Ya udah nih kita menuju ke parkiran mobil. Sebenarnya sih aku nggak banyak video juga teman-teman. Ini sebenarnya detik-detik udah mau selesai ya videonya. Jadi nanti perjalanan aja sih nih kayak gini ya. Jadi kita hanya di perjalanan aja videonya. Mungkin semoga aja nggak macet ya teman-teman. Karena sejauh ini sih Depok itu kan terkenal macet banget. Tapi alhamdulillah sih nggak begitu macet karena kita juga lewat tol juga, jadi cepat banget sampai rumahnya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu video kali ini. Semoga yang menonton dari awal sampai akhir terhibur ya, dan suka dengan video-video terbaru aku ini. Dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe YouTube channel aku, dan lonceng notifikasinya diaktifkan supaya kalian terus update di video-video terbaru aku. Oke teman-teman, ini dari video dari terang sampai gelap ya, dan udah sampai rumah juga. Masya Allah nih aku yang bawa, karena pas suami yang buka pagar klaster, aku yang bawa mobilnya. Ya udah, see you next video ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.